Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Senang sekali kita kembali boleh dengar-dengaran firman Tuhan pada pagi hari ini kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam istirahat kami, sehingga kami boleh Kau bangunkan di pagi hari ini Tuhan, dan Kau berikan hari yang baru. Bapa, kami mau Engkau yang bertata dalam hati kami Tuhan. Masuklah dalam hati kami, beracara seluas-luasnya dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, landasan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini berjudul berakar di dalam Kristus. Kalau kita membaca sejarah gereja, dikatakan survei mengatakan bahwa hampir seluruh penduduk di Eropa beragama Kristen. Di Amsterdam 99% beragama Kristen. Di Perancis maupun di Swedia tidak jauh beda. Tetapi apa kenyataannya saat ini? Saat ini di dalam kebanyakan orang Kristen itu hanya 10% saja yang aktif. Kita bisa lihat di Amsterdam. Penduduknya hampir semua Kristen, tetapi hanya 10% saja yang aktif. Itu pun orang-orang tua. Di Prancis, lebih parah lagi. Sekarang sudah bergeser. Dari banyaknya orang Kristen kemudian bergeser menjadi ateis. Hampir 70% orang Prancis tidak percaya akan Tuhan. Kita bisa juga lihat juga kejadian itu di Swedia. Bahkan hanya 5% saja yang percaya Tuhan dan membaca firman Tuhan. Itu pun orang-orang tua. Dan akhir-akhir ini kita disuguhkan juga dengan peristiwa di Los Angeles. Bagaimana pada waktu Global Awards banyak artis-artis yang melecehkan Tuhan dan dibuat angket bahwa Tuhan itu nomor belakang dalam hal berpengaruh di negara bagian Amerika Serikat itu. Paus menjadi olok-olok di situ. Kristen itu menjadi olok-olok di situ. Tuhan itu yang katanya penguasa alam semesta itu diolok-olok. Kemudian terjadilah 2 minggu kemudian setelah itu kebakaran hebat di daerah tersebut. Allah itu masih hidup dan Allah itu hidup. Allah itu pemilik bumi ini. Mengapa hal ini terjadi, Bapak Ibu? Mengapa terjadi pergeseran begitu dahsyat dari yang percaya Tuhan menjadi ateis? Tidak adanya akar di dalam Kristus. Mereka tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, sehingga terjadi pergeseran lama-lama. Mereka lagi sudah tidak lagi mencari Tuhan, bahkan tidak percaya Tuhan. Kita perlu berakar dalam Kristus. Setiap aspek kehidupan kita. Bagaimana berakar itu?
Berakar itu bagaimana mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti pohon yang tumbuh dengan akarnya mencari nutrisi di dalam tanah. Semakin dia berakar, semakin banyak dia menerima nutrisi dari tanah tersebut. Dan dia akan bertumbuh. Demikianlah orang Kristen itu. Dia harus berakar kepada Tuhan. Nutrisi itu, tanah itu. Dia harus mencari sebanyak-banyaknya agar dia bisa bertumbuh keras dan berbuah. Dan begitu ada badai, pohon itu kuat karena dia sudah berakar dan sudah menancap di dalam tanah yang mengandung nutrisi yang begitu banyak. Harus sungguh-sungguh dan berulang-ulang mencari Tuhan. Kalau enggak, kita akan menjadi orang-orang ateis. Orang-orang tidak percaya Tuhan dan mengandalkan pengetahuan pikiran kita saja. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana kita berakar? Berakar itu adalah tidak cukup mendengar firman Tuhan, tetapi melakukannya. Firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 23 sampai 25, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum atau firman itu dengan sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Yakobus 1 ayat 23 sampai 25. Berakar di dalam Tuhan tidak cukup hanya mendengar firman Tuhan. Tidak itu menjadi orang yang uh, sebagai klien saja atau yang konsumsi firman Tuhan, tetapi dia harus melakukannya. Kita bisa pelajari firman Tuhan, begitu banyak Allah bekerja selama 3 tahun di dalam muka bumi ini. Pada waktu dia menyembuhkan orang buta, menyembuhkan seorang ibu yang dalam pendarahan, dalam bleeding. Seorang ibu, bagaimana dia menunjukkan iman yang berakar itu. Bagaimana ibu yang dalam pendarahan itu bertahun-tahun berusaha datang menerobos orang banyak. Dan dia percaya asal ku jama jubah saya, jubahnya Yesus, aku akan sembuh. Itulah iman itu. Itulah berakar itu. Dia melakukan action. Dan dia percaya, yakin sekali. Makanya Yesus mengatakan pada perempuan yang berpendarahan itu di dalam Markus 3, Markus 5 ayat 34. Hai anakku, hai ibu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Itu yang namanya akar. Dia sudah berakar dan dengan sungguh-sungguh melalui perbuatannya, maka imannya menyelamatkan dia. Demikian juga terjadi pada orang buta yang dia berusaha untuk bertemu dengan Yesus. Dan Yesus berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Jadi kita bisa melihat dari firman Tuhan, dari kejadian Yesus itu, waktu menyembuhkan orang buta dan perempuan pendarahan itu, orang-orang itu berusaha bertemu dengan Yesus dengan keyakinan iman. Demikianlah orang yang berakar di dalam Yesus. Itu tidak cukup hanya mendengar, tetapi melakukan segala apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Dan Yesus akan berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Demikian juga yang terjadi di beberapa daerah yang dulu tidak percaya Tuhan, yaitu di Cina. Gereja bawah tangan terus bergerak dan semakin bertambah. Sebaliknya di Eropa semakin mengecil. Kita harus menjaga semangat api penginjilan itu terus berkobar dalam hati kita. Jangan biarkan persoalan hidup, jangan biarkan kenyamanan hidup menguasai kita sehingga kita menjauh daripada Tuhan. Ingatlah apa yang dikatakan firman Tuhan tadi. Kita harus berakar dalam Kristus, yaitu kita berakar dalam setiap aspek kehidupan kita, rohani kita, jasmani kita, pernikahan kita, keluarga kita, keuangan kita, usaha kita, perlu dibangun di atas Kristus.
Dibangun di atas Kristus artinya membawa setiap aspek kehidupan kita agar berpusat pada Kristus, bukan berpusat pada diri kita sendiri. Jadi, biarlah Tuhan berkata kepadamu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari segala penyakitmu, dari segala persoalanmu." Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Amin.